dunia ini kita sedang diperhadapkan dengan berbagai tantangan, peperangan, segala persoalan yang kita hadapi. Karena itu kita membutuhkan strategi-strategi yang tepat. Selain itu saudara juga akan dipersiapkan menjadi orang strategisnya Tuhan. Untuk melaksanakan semua strategi-strategi ilahi. Untuk memulihkan bumi ini kembali. Untuk berkuasa dan memerintah di bumi ini. Itu takdir kita, itu tujuan kita. Dimulai dengan memerintah kehidupanmu sendiri. Memerintah di alam rohani dulu. Kemudian engkau bisa mengatur, menata hidupmu. Kemudian Tuhan akan mempercayakan domain untuk kita masuki. Dan setiap domain yang saudara masuki, itu adalah wilayah teritorial yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan buat saudara. Bukan untuk saudara babak belur di sana, bukan untuk jatuh bangun di sana, bukan stres di pekerjaan. Tapi saudara harus men-take over pekerjaan itu. Itu domain yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita akan selalu berkemenangan di sana. Hari-hari ini kita sedang terus diarahkan oleh Tuhan melalui rumah Allah supaya kita diposisikan menjadi orang-orang yang berkuasa dan berotoritas. Ingat, kita diciptakan oleh Tuhan, itu tujuannya cuma satu. Apa? Memerintah di bumi ini. Ya, Alkitab katakan, baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Ya, itu tujuan pertama Tuhan ciptakan kita. Kita diciptakan bukan untuk menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk berkuasa di bumi. Menyembah Tuhan itu adalah berupa wujud relationship kita dengan Tuhan. Kita berhubungan intim dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Membangun komunikasi dengan Dia. Itu penting sekali. Ya, saudara sadar tujuan hidupmu adalah untuk berkuasa. Maka saudara tidak boleh memberikan dirimu untuk dikontrol, dikendalikan oleh sesuatu yang membuat kita menjadi takluk kepadanya. Roma 5 ayat 17 firman Tuhan katakan di sana, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Alkitab katakan situ, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa. Kalau terjemahan lain bilang maut telah memerintah sebagai raja di dalam kehidupan kita. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Oke, yang disebut kelimpahan kasih karunia itu, anugerah yang pertama atau kasih karunia yang pertama yang kita terima itu adalah keselamatan dalam Kristus. Itu bukan usaha kita. Tidak cukup kita itu mendapatkan keselamatan dalam Kristus. Kita diberi kelimpahan anugerah atau kasih karunia itu supaya kita tidak saja diselamatkan tapi kita juga memerintah. Kita kan tidak hanya jadi orang Kristen yang sudah diselamatkan nanti pikir nanti mati baru masuk surga. Tapi saudara masih menjalani hidup di bumi ini. Proses perjalanan hidup di bumi ini supaya kita bisa mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, tetap bertahan berkemenangan, maka kita butuh yang namanya kelimpahan anugerah. Kelimpahan anugerah itu waktu diberikan bagi kita, maka kita bisa memerintah. Lalu dia bilang apa lagi? Anugerah kebenaran. Anugerah kebenaran itu artinya begini, saudara itu bukan saja diselamatkan, bukan saja ditebus menjadi umat tebusan, tapi kemudian engkau dibenarkan. Amin. Ingat, Tuhanlah yang membenarkan kita. Karena itu kita menerima anugerah kebenaran. Yang disebut dengan anugerah kebenaran, itu adalah kita itu diposisikan untuk berdiri benar di hadapan Tuhan. Berdiri benar di alam rohani. Berdiri benar di hadapan setan. Berdiri benar di hadapan otoritas di bumi ini. Jadi kita disebut menerima anugerah kebenaran, artinya anugerah untuk kita bisa berdiri benar. Di waktu musuh mau intimidasi saudara, yang dilihat adalah anugerah kebenaran. Anugerah kebenaran yang membenarkan kita itu Kristus. Amin.